Fenomena-fenomena cerita wali yang di Indonesia sangat populer teman-teman, yaitu guru sekumpul kalau dirinya dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dia hanya mencium dan memeluknya. Tapi dia melihat bahwa makam Nabi Muhammad SAW bergoyang, lalu bergerak dia. Apa jasadnya yang gerak-gerak begitu? Terbelah, lalu bangkit dari kubur. Ya Allah, ketika saya menyatakan itu adalah hal halu, kehaluan yang tidak bisa dibenarkan, banyak di antara mereka orang-orang yang sontoloyo tidak terima dengan kalimat halu yang saya sampaikan, tidak mau menerimanya. Karena apa? Tidak mungkin orang sekelas wali kutub seperti guru sekumpul berbicara haluisme. Lantas kalau bukan haluisme, apa itu? Real, makam Nabi terbelah, real itu. Banyak orang yang tidak percaya tentang karomah. Mereka mengatakan karomah itu tidak masuk akal, karomah tidak ada, karomah hanya cerita khayalan yang dibuat-buat oleh manusia. Saya bisa memahami mereka. Mungkin karena mereka mengedepankan akal, mendewakan pikiran. Namun kita sebagai santri, kita diajarkan, kita harus menggunakan akal. Namun kita juga harus menggunakan hati kita untuk melihat kebenaran. Ingat, akal bukanlah Tuhan. Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Bukan dinding kuning, putih. Bukan dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat saya ini datang begini, kuburnya bergerak, keluar. Kita cium, kita peluk. Akal logika kalian kalau mau dipakai, pasti ya kalian akan meninggalkan ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Menolak karomah berarti menunjukkan bahwasanya dia tidak berpikir kritis. Membuktikan bahwasanya lemahnya tunduknya dia kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karomah bukan kemampuan manusia biasa, melainkan itu berasal dari kemampuan supranatural yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak percaya tentang karomah, seakan-akan dia mengatakan Allah tidak mampu melakukan segalanya. Na'udzubillah, ucapan yang berasal dari orang yang mendewakan akal adalah ucapan yang berasal dari kesombongan yang berlindung dari kata rasional. Islam sendiri tidak menolak tentang adanya karomah. Dengan bukti Al-Quran dan hadis dan juga kitab-kitab ulama salaf menjelaskan tentang keberadaan karomah itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang dalil-dalil wujudnya adanya karomah, pengakuan dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama salaf tentang adanya karomah, kita perlu mengetahui pengertian karomah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan karomah? Dan apa yang dimaksud dengan mukjizat? Karena keduanya hampir mirip-mirip. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati. Mukjizat adalah sesuatu yang ajaib yang berbeda dari kebiasaan manusia biasa. Yadharu ala yadi nabiyyin, yang tampak pada keagungan seorang nabi. Tasdiqan lidawahun nubuwata, yang mana sebagai bukti terhadap pengakuan mereka akan kenabian. Wal karomatu amrun khariqun yadharu ala yadi waliyyin. Sedangkan karomah sesuatu yang ajaib yang berbeda dari kebiasaan manusia biasa yang terjadi pada walinya Allah. La lidawan nubuwati, bukan sebagai bukti terhadap pengakuan mereka akan kenabian, bal ikraman lahu, namun untuk memuliakan mereka, wa idharan li fadlihi, dan menampakkan keutamaan mereka daripada manusia yang lain. Wal farqu bainahuma, sedangkan perbedaan di antara keduanya, annal mu'jizata makrunatun bitahaddi, bahwasanya mukjizat bersamaan dengan sebuah tantangan dari orang-orang yang menentang mereka para nabi dan rasul. Wal karomatu la takunu ma'aha da'wan wala tahaddi, sedangkan karomah tidak ada hubungannya dengan pengakuan mereka akan kenabian dan juga tidak disertai dengan tantangan. Bal taqa'u khufyatan fil ghalib, bahkan terkadang karomah terjadi samar-samar, tidak kelihatan. Dengan bukti ketika seorang wali kelihatan oleh manusia tentang karomahnya, maka wali itu akan meminta meninggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbedaan mukjizat dengan karomah. Dalam artian, sesuatu yang ajaib yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa terjadi kepada seorang nabi dan juga terjadi kepada para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Oleh karenanya, karomah itu ada. Apakah ada dalil dari Al-Quran, hadis, ataupun dari kitab-kitab salaf? Mari kita bahas secara tuntas satu persatu. Yang pertama, kami ambil dalil dari Al-Quran. Allah banyak menceritakan tentang para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Mereka bukan nabi, tapi oleh Allah diberikan keistimewaan. Oleh karenanya, kita kembali kepada pengertian tadi bahwasanya karomah adalah sesuatu yang istimewa, yang ajaib, yang berbeda dengan kebiasaan manusia biasa, dan itu terjadi pada walinya Allah, tidak terjadi pada nabi. Kalau terjadi pada nabi, maka namanya adalah mukjizat. Allah banyak menceritakan di dalam Al-Quran, termasuk ceritanya Sayyidah Maryam, ceritanya Ashabul Kahfi, ceritanya pengikutnya Nabi Sulaiman yang membawa singgasana ke hadapan Ratu Bilqis. Mereka orang-orang biasa, bukan nabi, namun mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat-ayatnya banyak, termasuk ayat yang
menjelaskan tentang karomah, yakni dalam surat Al-Imran juz 3 ayat 47. Kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni yakunu li gulamu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Sayyidah Maryam berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, apakah mungkin aku memiliki anak? Apakah mungkin aku memiliki seorang putra? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh siapapun. Allah menjawab, begitulah aku melakukan apa yang aku inginkan, katanya Allah. Sayyidah Maryam diberikan keistimewaan yang berupa memiliki anak meskipun tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Apakah itu bukan keajaiban? Yang jelas itu adalah keajaiban. Apakah Sayyidah Maryam seorang nabi? Bukan. Tapi dia adalah orang-orang pilihan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam bisa meminta makanan dari langit, bisa meminta makanan dari surga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan nabi, melainkan orang biasa yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi ceritanya Ashabul Kahfi yang tertidur selama bertahun-tahun karena mereka dikejar-kejar oleh raja yang zalim. Itu adalah sebuah keistimewaan supaya mereka diselamatkan dari raja yang zalim, dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Akhirnya mereka terselamatkan dari itu semua. Apakah mereka bukan orang-orang pilihan? Jelas mereka adalah orang-orang pilihan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masih cerita-cerita di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang karomahnya para wali, tanda kutip selain para nabi, maka kita katakan wali, yakni orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Inna min ibadillahi la unasan. Sesungguhnya termasuk dari hamba-hambaku ada seorang hamba. Laisu bi anbiya'a, mereka bukan para nabi, wala syuhada'a, dan bukan orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya'a wasyuhada'a bimakanihim minallah. Namun para nabi dan para orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka semua. Iri kepada mereka semua. Siapa mereka? Yakni walinya Allah, para kekasihnya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini, dengan dalil yang sudah saya paparkan, keterangan yang sudah saya jelaskan tadi, maka sempurnalah kesimpulan bahwasanya karomah itu ada, walinya Allah itu ada. Apabila cerita-cerita itu tidak masuk akal, bahkan sampai dikatakan itu adalah cerita dongeng, cerita khayalan, cerita fiktif saja yang dibuat-buat oleh manusia, bukan karena ceritanya yang tidak masuk akal, bukan karena keajaiban itu yang tidak masuk akal, melainkan akalnya yang tidak sampai kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah orang-orang yang memiliki akal, kepada saudaraku Harry Plus, monggo jangan mendewakan akal, melainkan kita gunakan hati untuk melihat kebenaran yang hakiki. Apabila memang itu ada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keistimewaan itu memang berasal dari keikhlasan, berasal dari penghambaan diri yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri yang memang secara maksimal mereka menghambakan diri dan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut karomah apabila mereka diberikan keistimewaan. Namun apabila ada sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan manusia biasa, namun itu berasal dari jalan yang memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara-cara yang melanggar syariat sebagai halnya dukun, penyihir dan yang lain-lain, maka itu tidak patut kita percayai karena mereka bukan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan setan dan jin. Saudaraku Harry Pras, engkau tidak percaya karomah karena karomah tidak masuk akal. Namun apakah kekuasaan dan kemampuan Allah hanya mengikuti akalmu yang terbatas? Tentu tidak. Kami sudah memaparkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab salaf, sudah kami paparkan semuanya. Namun apakah yang perlu diragukan, Mas? Sebenarnya bukan karomah yang perlu diragukan, melainkan imanmu yang perlu dipertanyakan. Karena orang yang beriman pasti akan mengatakan, meskipun akalku tidak sampai, tapi aku akan beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kau percaya dengan kecanggihan teknologi sekarang? Dengan adanya sosmed, kita bisa mengetahui orang yang jauh di sana. Padahal dulu banyak orang yang mengatakan tidak mungkin kita berada di sini. Apakah kita akan bisa tahu orang yang ada di Mekah sana? Dulu banyak orang yang mengatakan mustahil, tapi sekarang karena sudah terbukti. Engkau percaya dengan kecanggihan teknologi itu, tapi kenapa engkau tidak percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan para nabinya Allah, untuk memuliakan para walinya Allah?